Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, tentunya. Kalau apa, Pak? Belajar? Oh iya, mungkin saya mau eh, kalau untuk saat ini terkait eh, lembaga kampus dan di sekolah juga. Jadi dari sana, halo Pak. Bentar. Sekarang udah jelas. Ya, ya di sama kampus dan juga di sekolah yayasan. Ya, sama seperti pondok. Jadi ya itu kalau kalau eh, bukan yang lain juga kadang diminta untuk namanya ngisi khotbah seperti itu sama. Oke, kalau untuk persiapan saya mengajak mahasiswa dan juga dok dan juga aku. Oke, udah jelas sekarang ya. Oh ya, saya hidupkan data kalau gitu. Nanti kalau masih putus bilang aja Pak. Ya, jadi kalau untuk persiapan tentunya yang dipersiapkan pertama itu risetnya Pak. Jadi saya mau menyampaikan materi apa, itu saya riset dulu. Jadi saya mencari materinya tentang ini, terus kemudian misal dalam eh, khutbah juga ya harus mencari dalil baik Al-Quran maupun hadisnya seperti itu, atau menyampaikan suatu materi ajar misal bahasa Arab ya tentunya saya riset dulu mau menyampaikan materi apa, kemudian saya tulis
materinya setiap mau menyampaikan tuh saya tulis dulu. Jadi biar terstruktur apa yang mau disampaikan seperti itu. Dan juga setelah ditulis, baru dibaca, bukan menghafal sebenarnya, tapi dipahami, terus kemudian ya setelah riset itu niat yang penting, Mbak. Jadi niat ketika menyampaikan itu ya tidak hanya niat untuk merasa diri lebih pintar gitu, tapi juga berdoa juga supaya diberikan hidayah dalam menyampaikan eh, pesan yang dimaksud gitu. Gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Kalau inspirasi sendiri, eh, yang menjadi inspirasi utama ya, ini tentunya mungkin inspirasi eh, seorang Muslim itu tentunya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena yang saya ambil dari beliau itu ada apa ya namanya? Mungkin ini termasuk ilmu dalam menyampaikan pesan, nasihat atau mungkin public speaking juga, yaitu ya sifat-sifatnya itu, Pak. Kenapa saya mengambil inspirasi dari Nabi? Ya karena beliau mempunyai sifat ya fatonahnya itu, kemudian sidik, tabligh. Nah, itu. Nah, itu yang saya jadikan inspirasi karena sebenarnya di dalam sifat-sifat itu ada etika-etika dalam public speaking juga. Ya mungkin nanti bisa dilanjut di pertanyaan lain gitu. Selain selain Nabi juga ya guru-guru saya tentunya yang menjadi inspirasi saya dalam bagaimana menyampaikan pesan, nasihat atau ceramah gitu tentunya guru saya. Seperti mungkin Bapak Kiai Haji Habib Abdus Syakur seperti itu juga. Iya, iya. Kalau gugup nervous pasti ya Pak, apalagi eh, mau naik ke panggung atau mimbar gitu atau mau berhadapan dengan banyak siswa, santri gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk menghadapi itu ya tentunya persiapan tadi. Saya harus menguasai materi yang ingin saya sampaikan itu apa. Poin-poinnya yang mau disampaikan itu saya harus hafal betul atau mungkin perlu ada catatan sendiri. Biasanya saya menyiapkan catatan itu. Jadi poin yang saya mau sampaikan apa. Nah, jadi ketika misalnya blank atau gara apa ya itu blank atau lupa di tengah jalan itu saya bisa melihat catatan tersebut. Nah, itu yang menjadi ya, ya jadi solusinya itu. Selain itu juga mungkin sebelumnya saya bayangin dulu gimana menvisualisasikan kesuksesan ketika menyampaikan eh, materi itu. Jadi saya bayangin dulu, oh kalau saya berhasil menyampaikan kayak gini, berarti gayanya kayak gini. Misal gaya bicaranya kayak gini, saya harus melakukan ini. Nah, itu saya visualisasikan dulu sebelum tampil begitu, Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi solusi saya ketika menghadapi nervous atau gugup ketika menyampaikan materi. Ya,
Ya, ya, ya, betul. Ya, ya, eee, terkait latar belakang audiens yang berbeda-beda, itu tentunya saya, menyesuaikan ya, Pak, gaya bahasanya, gitu. Misal kalau ke murid-murid berarti gaya bahasanya beda dengan ketika menyampaikan, materi ke mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya ke murid atau siswa gitu, berarti bahasanya lebih yang bisa ditangkap mereka, yang tidak rumit seperti itu. Dan, lebih interaktif juga karena kalau misal terlalu banyak ngomong ke murid itu juga kan mereka nggak bisa nangkep gitu. Nah itu kalau ke murid-murid dan juga, eee, biasanya kita ngasih cerita juga, nah kalau ke murid itu. Jadi cerita misal dihubungkan dengan, cerita sehari-hari atau perilaku hidup sehari-hari. Nah itu yang saya pegang sampai saat ini ketika menyampaikan, materi gitu. Jadi tidak hanya suatu konten tentang suatu hal, tapi itu dihubungkan dengan, perilaku hidup sehari-hari, ya gitu, Pak. Bedanya mungkin kalau dengan mahasiswa ya, eee, bahasanya lebih sulit, lebih akademis gitu sampaikan. Tapi juga tidak lepas dari, apa ya, contoh-contoh, ya itu tadi perilaku hidup sehari-hari seperti apa, kalau ini diterapkan di, hari seperti apa. Jadi kayak gitu ketika saya menyampaikan suatu materi. Iya, iya. Oh iya. Jadi, ketika, ada audiens yang mungkin berbeda pendapat gitu ya, Pak, ya. Nah, atau mungkin menyampaikan pendapat yang berbeda dari, yang kita sampaikan, ya itu tetap diterima, didengarkan tentunya, dan ketika didengarkan apakah itu, baik atau buruk, ya kita dengarkan dulu, kemudian, eee, misal ada pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial atau bahkan mungkin yang tidak bisa saya jawab gitu ya, Pak. Nah itu biasanya, eee, saya jujur pada diri sendiri kalau belum bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi tidak sok tahu atau, menjawab dengan dibuat-buat gitu. Jadi ketika saya tidak tahu, ya saya bilang tidak tahu, mungkin saya bisa riset dulu,
kemudian bisa saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, itu mungkin untuk mengatasi, pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial tentunya mungkin yang belum bisa saya jawab. Nah, kalau terkait dengan, apakah mereka bisa menangkap atau enggak tentang materi atau mungkin, khotbah atau ceramah ya, ini yang saya ambil dari, apa ya, yang disampaikan oleh Pak Farudin Faiz gitu, gimana caranya biar audiens itu mau menangkap apa yang kita sampaikan itu tentunya kita harus mempunyai karakter atau akhlak yang kita sampaikan juga gitu, Pak. Jadi misal ya contoh sederhananya misalnya memberikan wasiat takwa atau berbuat baik. Nah, itu, kita juga harus ya harus punya akhlak itu juga. Nah, jadi yang saya yakini itu ketika kita menyampaikan, apakah mereka menerima atau melakukan yang kita sampaikan itu tentunya kita juga harus mempunyai karakter itu dulu. Nah, itu insya Allah mereka bisa menerima apa yang, kita sampaikan gitu, Pak. Ya. Kalau untuk ukuran apakah, audiens itu, apa ya, pesannya tersampaikan gitu ya, Pak. Nah, itu tentunya, eee, ketika, apa ya, di dalam forum itu harus interaktif. Jadi tidak hanya satu arah tapi juga dua arah. Nah, biasanya saya menanyakan kepada mereka atau memberikan, mempersilahkan pertanyaan atau memberikan kuis atau, nah, kayak misal pas mengajar baca kitab gitu ya, pas mengajar baca kitab. Nah, itu saya, eee, kasih juga misal tunjuk kepada mahasiswa atau santri gitu untuk coba membaca. Nah, apakah ya secara random, mungkin 3 sampai 4 anak seperti itu udah cukup. Nah, itu untuk mengukur apakah, eee, ya materinya itu bisa ditangkap atau enggak. Jadi, misal masih ada beberapa anak yang belum bisa menguasai, belum bisa membaca, belum paham pada intinya, itu ya berarti di kemudian hari saya harus mengulangi materi tersebut, begitu. Jadi, itu yang menjadi tolak ukur saya. Tapi sebenarnya itu, apa ya, mungkin seakan-akan tolak ukurnya santri itu atau mahasiswa itu pinter. Nah, ketika dikasih materi itu pinter. Tapi itu rasanya berat gitu, Pak. Tapi yang saya tangkap ketika niat mengajar, itu ya niatnya mengajar, bukan membuat, murid itu pinter. Nah, itu yang diucapkan juga Mbah Maimun Zubair, kalau nggak salah ya. Niatnya itu jangan bikin pinter murid, tapi ya niatnya mengajar. Sama juga dengan belajar, jangan niat pengen pintar, tapi niatnya ya belajar berproses gitu. Jadi insya Allah kalau niatnya seperti itu, ketika kita berproses mengajar belajar itu jadi enak. Seperti itu, Pak. Mungkin itu. Iya, iya,
Ya, iya, terkait membangun hubungan emosional, itu juga penting ya, karena itu emosi itu juga salah satu yang saya pelajari, emosi itu salah satu apa, eee, etika dalam berkomunikasi. Ya, jadi itu. Selain, apa namanya, selain akhlak, terus kemudian, penyampaian penguasaan materi, tapi emosi juga harus dibangun ketika, eee, menghadapi audiens. Nah, untuk terkait bagaimana cara membangun emosi dengan, murid-murid dan juga mahasiswa itu, eee, biasanya tidak hanya fokus pada materi. Jadi tidak hanya kayak kuliah, terus, eee, ceramah gitu, tapi, eee, menyampaikan kayak nilai-nilai karakter seperti itu, Pak. Jadi kayak pesan-pesan atau quotes gitu. Nah, terus kulturnya di sini itu, kalau di Sulawesi mereka kayak, lebih suka tentang, apa ya, dikasih quotes atau kata-kata hari ini. Nah, jadi, nilai nilai pelajarannya seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu cara membangun emosi dengan, murid atau mahasiswa gitu. Jadi ketika kita ngasih quotes ini, nah terus mereka merespon, "Wah," gitu, atau seneng atau pada ketawa gitu. Nah, itu eee yang saya pegang sampai saat ini. Jadi, ya tentunya kembali lagi riset dengan audiensnya itu seperti apa gitu. Atau mungkin juga tidak terlalu muluk-muluk, menyampaikan dalil. Nah, tapi contoh-contoh kecil, tapi penjelasannya yang lebih di apa namanya, ya diperdalam seperti itu, Pak. Jadi itu. Ya, kalau untuk, hubungan, kepada ya audiens, di luar forum ya berarti ya, Pak? Agar tetap, apa, saling berhubungan gitu, ya selain materi atau ceramah atau khotbah yang diberikan di dalam forum, juga saya sampaikan di luar forum. Nah, saat ini kan media sosial itu sangat bermanfaat ya, Pak. Ya, sampai saat ini juga saya gunakan, media tersebut untuk menyampaikan juga atau menulis ulang jadi materi-materi yang, saya sampaikan. Itu baik mungkin dari Instagram, Facebook atau media blog yang lain. Nah, itu juga saya tulis di situ. Jadi ketika misal audiens meminta materinya, itu bisa saya kasih, melalui media sosial itu. Nah, itu mungkin ya ya, jadi misal mereka pengen baca apa atau pengen tahu apa, ya arahnya ke situ. Nah, itu juga salah satu bentuk tadi kalau kita juga harus, mempunyai karakter seperti itu. Jadi tidak hanya ketika ada acara ini kelihatan, apa ya, kelihatan wahnya, pinternya gitu, tapi sehari-hari harus diterapkan juga gitu, Pak, mungkin.
Iya, 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 betul. Ya tentunya. Iya. Iya, Pak. Bro. Amin. Iya, iya tentunya, Pak. Iya, makasih juga Pak Anas. Ini saya belajar juga kepada Pak Anas, bukan kelihatan lebih pintar atau apa, tapi saya juga belajar pada Pak Anas. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.